Pernah nggak sih ngebayangin pelajaran matematika itu seru, kayak sebuah petualangan gitu? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah metode pengajaran yang super jenius dari Indonesia. Metode ini bisa mengubah soal-soal yang bikin pusing jadi semacam misi yang harus kita pecahkan. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita lanjut, jujur aja deh. Buat banyak orang, matematika itu menakutkan kan? Rasa cemas pas lihat angka-angka itu umum banget. Nah, justru karena itulah inovasi yang mau kita bahas ini jadi penting banget. Coba deh, ingat-ingat lagi pas zaman sekolah dulu. Duduk di kelas, ngeliatin papan tulis yang isinya angka sama simbol yang kita nggak ngerti sama sekali. Rasanya tuh, aduh, tertekan, deg-degan, bahkan mungkin sedikit panik. Nah, perasaan itu nyata banget ya kan? Ya, lihat aja deh, semua simbol sama rumus ini. Pusing kan? Makanya, nggak heran kalau matematika itu sering banget terasa kayak bahasa asing yang super rumit. Akhirnya, jadi ada jarak yang jauh banget antara kita sama niat buat belajar. Tapi coba bayangin kalau pelajarannya justru dimulai dengan pesan kayak gini. Kalimat yang sederhana banget, tapi langsung bisa mengubah suasana dari yang tegang jadi santai. Nah, kutipan inilah kuncinya. Ini dia awal dari sebuah perubahan besar. Jadi, solusinya apa dong? Nah, ini dia jawabannya. Ini bukan sekedar PR biasa loh, namanya ELKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik. Intinya sih, ini kayak lembar kerja digital yang nyulap pelajaran jadi sebuah petualangan. Jadi, LKPD ini tuh dibuat untuk anak-anak kelas 9 di Indonesia. Dan modelnya pembelajaran berbasis permainan. Keren kan? Tujuannya simpel tapi jenius. Ngambil salah satu topik yang paling abstrak, yaitu transformasi geometri, terus dibikin jadi seru dan gampang dimengerti. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Murid-murid itu bukan lagi disebut siswa, tapi agen tim. Tugas mereka bukan lagi PR, tapi sebuah misi. Tujuannya bukan buat dapat nilai sempurna, tapi buat ngumpulin bintang legendaris. Dan ini yang paling penting nih, mereka dibolehin banget buat bikin salah. Kesalahan itu bagian dari belajar, katanya. Oke, sekarang kita lihat gimana caranya mereka nyambungin sebuah permainan fisik sama konsep matematika yang abstrak banget. Siap-siap, karena disinilah keajaibannya dimulai. Dasarnya itu ternyata dari galah panjang, sebuah permainan tradisional Indonesia. Pasti banyak yang tahu kan? Intinya, pemain harus gerak maju mundur, kiri kanan, buat nerobos pertahanan lawan. Kedengarannya familiar ya? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya permainan fisik yang lari-larian di lapangan bisa dipakai buat ngajarin sesuatu yang kelihatannya kaku banget, kayak bidang koordinat Kartesius? Jawabannya, cerdas banget. Dan ini dia ide gilanya, setiap gerakan di permainan itu jadi representasi fisik dari sumbu X dan Y. Gerak ke kanan-kiri itu sumbu X, maju mundur itu sumbu Y. Jadi para siswa nggak cuma ngelihat titik di atas kertas, tapi mereka secara fisik menjadi titik itu sendiri. Keren banget kan? Oke, fondasi fisiknya udah dapet nih. Sekarang waktunya kita masuk ke konsep matematika intinya. Yuk, kita lihat gimana LKPD ini ngejelasin apa itu translasi. Di sini, siswa nggak cuma dikasih definisi loh, mereka diminta buat ngelengkapin sendiri. Translasi itu sebuah pergeseran. Dan yang paling penting, yang nggak berubah itu adalah bentuk dan ukurannya. Karena mereka ngisi sendiri, konsepnya jadi lebih nempel di kepala. Habis itu, definisi yang tadi kelihatan abstrak, dipecah jadi aturan main yang super simple. Gerak ke kanan, itu X positif. Gerak ke atas, Y positif. Gitu aja terus. Gampang banget kan? Sangat intuitif. Oke, aturannya udah jelas. Nah, sekarang waktunya para agen kita ini beraksi. Pakai pengetahuan baru mereka buat nyelesain sebuah misi yang seru. Coba perhatiin deh, misinya itu bukan kerjakan soal nomor 5. Bukan. Misinya itu sebuah cerita. Bantu Ariel dan Siti ketemu di taman. Nah, ini kan langsung ngasih tujuan dan konteks yang jelas ke soal matematikanya. Jadi, ini dia papan permainannya. Agen Ariel ada di titik 2,1. Terus agen Siti di negatif 1,2. Misi mereka berdua. Ketemu di taman di titik 4,2. Nah, tugas para siswa adalah ngitung langkah rahasia alias vektor translasi buat ngebawa mereka ke sana. Nah, begini cara kerjanya. Biar bisa sampai ke taman dari titik 2,1, Ariel harus geser 2 langkah ke kanan. Itu berarti di sumbu X, dan 1 langkah ke atas, di sumbu Y. Tiba-tiba, rumus T2,1 itu bukan lagi sekedar angka di kertas. Itu jadi instruksi gerakan yang beneran nyata. Oke, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Jadi metode ini tuh sebenarnya bukan cuma soal ngajarin matematika ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal mengubah cara kita mandang proses belajar itu sendiri.
Dan inilah intinya. Perubahannya itu bukan cuma soal bisa ngerjain soal atau enggak, tapi soal mengubah monster matematika yang serem itu jadi sebuah puzzle yang asik buat dipecahkan. Tujuannya jelas, ganti rasa takut jadi rasa penasaran. Setelah misinya kelar, para agen ini diminta buat refleksi diri. Coba deh lihat poin-poinnya. Ini bukan cuma soal paham konsep atau enggak, tapi juga soal perasaan. Saya ngerasa matematika itu menyenangkan. Saya nggak terlalu cemas. Nah, inilah ukuran sukses yang sebenarnya kan? Dan di akhir ada kutipan yang, bagus banget dari lembar kerja ini. Penghargaan itu dikasih bukan karena jawabannya sempurna, tapi karena keberanian buat mencoba. Pesan yang simpel, tapi dampaknya luar biasa buat ngebangun growth mindset. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Coba bayangin, gimana kalau fisika, kimia, atau bahkan sejarah diajarin dengan cara kayak gini? Bukan lagi sekumpulan fakta yang harus dihafal mati, tapi sebuah misi yang harus kita taklukkan bareng-bareng. Mungkin ya, masa depan pendidikan itu bisa jauh lebih seru daripada yang pernah kita bayangkan.